Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk menjelaskan dua pokok bahasan di mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertama. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Yayu dari kelas AK20E, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi dan akuntansi keuangan dan standar akuntansi keuangan. Jadi pada materi akuntansi keuangan dan standar akuntansi ada 4 yang akan saya jelaskan, yaitu pengertian akuntansi, jenis laporan keuangan, standar akuntansi, dan unsur laporan keuangan. Jadi akuntansi adalah suatu sistem penginputan data atau informasi output yang berisi laporan keuangan yang akan bermanfaat untuk pengguna internal maupun eksternal entitas. Jadi ada 4 pengertian mengenai akuntansi yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu input. Input akuntansi adalah transaksi, yaitu peristiwa bisnis yang bersifat keuangan, yang bersifat keuangan. Kemudian yang kedua yaitu proses. Proses ini merupakan rangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi laporan. Kemudian yang ketiga yaitu output. Output akuntansi adalah informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini dihasilkan dalam proses akuntansi menurut standar akuntansi keuangan. Ada 4 laporan. Yang pertama laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang keempat yaitu pengguna informasi keuangan adalah pihak yang memakai laporan keuangan untuk mengambil sebuah keputusan. Pengguna informasi dari pihak internal ini berasal dari entitas yang biasanya karyawan dan manajemen. Sedangkan pengguna eksternal itu seperti pelanggan, kreditur, pemasok, dan badan pemerintah. Jadi akuntansi menghasilkan informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi. Ini disebut laporan keuangan. Kemudian dilihat dari pengguna informasi terbagi menjadi 2, yaitu manajemen akuntansi dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen ini berorganisasi pada pemberian informasi untuk manajemen, terutama dalam hal-hal pengendalian dan perencanaan. Kemudian akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Kemudian adapun tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Jadi laporan keuangan yang dihasilkan menurut PSAK 1 adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan posisi keuangan adalah laporan yang berisi daftar yang sistematis dari aset utang dan modal pada tanggal tertentu yang biasanya dibuat pada akhir tahun. Kemudian laporan laba rugi komprehensif, yaitu
ikhtisar mengenai pendapatan dan beban suatu entitas pada periode tertentu sehingga dapat diketahui laba yang diperoleh dan rugi yang dialami. Kemudian laporan arus kas. Jadi dengan adanya laporan ini, pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi perubahan aset neto entitas, struktur keuangan, dan kemampuan entitas untuk menghasilkan kas di masa yang akan datang. Kemudian laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas untuk periode tertentu, bisa 1 bulan ataupun 1 tahun. Kemudian catatan atas laporan keuangan. Ini berisi laporan yang berisi informasi tambahan ya mengenai apa yang sudah disajikan di 4 laporan yang di atas. Kemudian standar akuntansi keuangan. Jadi standar akuntansi ini fungsinya untuk memberikan acuan dan pedoman ya dalam menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan antar entitas ini menjadi lebih seragam. Jadi saat ini ada 2 standar akuntansi ya yang dijadikan referensi di dunia, yaitu IFRS, kepanjangannya yaitu International Financial Reporting Standards, US General Accepted Accounting Principles. Kemudian standar akuntansi yang berlaku di Indonesia ada 4 standar ya. Yang pertama itu standar akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau biasa disebut SAKETAP, standar akuntansi keuangan syariah, dan standar akuntansi pemerintahan. Jadi sebagai standar internasional ini memiliki 3 ciri utama. Yang pertama yaitu principle basic, yaitu hanya mengatur hal-hal pokok dalam standar, sedangkan prosedur dan kebijakan detail ini diserahkan kepada pemakai. Kemudian nilai wajar standar. Akuntansi banyak menggunakan nilai wajar karena penggunaan nilai wajar ini untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, pengungkapan. Jadi pengungkapan ini diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa yang dicantumkan ya dalam laporan keuangan dan kejadian penting yang terkait dengan item tersebut. Jadi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi yang ketiga atau SAKETAP. Jadi SAKETAP ini digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. Kemudian standar akuntansi syariah, yaitu standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau yang berbasis syariah. Kemudian yang terakhir yaitu standar akuntansi pemerintahan, yaitu standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai pengertian sistem informasi akuntansi, persamaan dasar akuntansi, laporan keuangan, dan yang terakhir siklus akuntansi. Sistem informasi akuntansi yaitu suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Jadi kegiatan organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal maupun
maupun eksternal perusahaan. Kemudian sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif ini dimanfaatkan pihak manajemen perusahaan ya, dan para pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat mengenai perusahaan. Misalnya dalam hal besarnya kas yang dimiliki perusahaan, besar saldo utang yang harus dilunasi perusahaan, banyaknya aset yang dimiliki perusahaan, besarnya laba yang dihasilkan perusahaan, besarnya dividen yang bisa dibagikan kepada perusahaan, dan kinerja operasional perusahaan. Kemudian kita beralih ke persamaan dasar akuntansi. Jadi kita sudah mengenal dua istilah, yaitu debit dan kredit, di mana debit ini berarti dicatat di sebelah kiri, sebaliknya untuk kredit dicatat di sebelah kanan. Jadi debit dan kredit ini tidak bermakna kenaikan atau penurunan. Lalu pencatatan menggunakan akun yang klasifikasi, yaitu klasifikasi umum ya, digunakan dalam sistem akuntansi untuk merujuk pada sifat yang sama. Akun-akun ini dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian besar, yakni aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kemudian pada pencatatan akuntansi ya, dilakukan pada sisi debit dan kredit ini harus ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama di dunia akuntansi. Jadi akun aset dan beban ini mengalami peningkatan di debit dan mengalami penurunan di kredit. Ini berdasarkan saldo normal ya. Sedangkan untuk akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan ini mengalami penurunan di sisi debit dan mengalami peningkatan di sisi kredit. Adapun persamaan akuntansinya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya kita beralih ke laporan keuangan. Jadi menurut PSAK 1, perusahaan ini menerbitkan minimal 5 jenis laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Itu ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi siklus akuntansi. Jadi siklus ini adalah suatu proses ya yang dilakukan oleh entitas untuk mengolah data-data keuangan hingga menjadi informasi yang kemudian akan bermanfaat bagi pengguna untuk mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, kita melakukan identifikasi peristiwa atau pencatatan transaksi. Ya, kita di sini transaksi merupakan peristiwa atau kejadian dalam perusahaan yang memiliki dampak moneter dan konsekuensi keuangan. Tapi kita juga harus tahu bahwa tidak semua transaksi ini merupakan tidak semua peristiwa ya merupakan transaksi. Jadi ini saya tampilkan perbedaan mengenai transaksi dengan peristiwa. Kemudian yang kedua yaitu jurnal atau pencatatan transaksi harian. Oke, di sini saya berikan 2 contoh transaksi. Yang pertama, tanggal 1 melakukan pembayaran sewa ruangan untuk 2 tahun di Gedung Raja Agung, Jakarta Selatan senilai 120 juta. Jurnalnya beban sewa pada kas. Kenapa beban sewa pada kas? Karena akun bebannya di sini bertambah dan kasnya berkurang. Kemudian contoh yang kedua yaitu tanggal 16, membeli perlengkapan kantor senilai 50 juta yang dibayar secara tunai. Jurnalnya perlengkapan kantor pada kas. Ini juga mengalami perlengkapannya bertambah ya, perlengkapan kantornya bertambah dan kasnya mengalami bongkangan ya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan posting ke buku besar. Ini contoh buku besar dari transaksi yang tadi ya. Kemudian
Yang keempat yaitu neraca saldo. Jadi di sini berisi saldo akhir, kumpulan akun pada akhir periode yang disusun berdasarkan saldo normal akun debit dan kredit yang dimulai dari akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kemudian saldo debit dan kredit di neraca saldo ini harus seimbang ya, atau balance, karena neraca saldo bermanfaat untuk mendeteksi kesalahan dalam proses jurnal dan posting. Kemudian yang kelima yaitu jurnal penyesuaian, yaitu perubahan pada entry jurnal yang telah dicatat secara khusus karena mereka memastikan bahwa angka yang dicatat ini cocok dengan periode akuntansi yang benar. Kemudian yang keenam itu setelah kita melakukan jurnal penyesuaian ya, kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo disesuaikan, yaitu daftar ya dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi telah diposting. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memastikan bahwa saldo akun diekstraksi secara akurat dari buku besar. Dokumen ini juga akan membantu akuntan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan akuntansi yang terjadi. Kemudian laporan keuangan. Jadi di sini saya tampilkan 3 contoh laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan kertas kerja ya, membuat kertas kerja atau neraca lajur. Ini untuk mempermudah sekaligus meningkatkan akurasi ya penyusunan laporan keuangan, terutama dalam menyusun secara manual ya, penyusunan secara manual. Maka kita melakukan pembuatan neraca saldo jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, hingga kita melakukan pemilahan menjadi laporan posisi keuangan atau neraca laporan perubahan saldo laba dan laporan laba rugi komprehensif. Jadi di sini dilakukan dalam satu lembar dokumen yang dikenal dengan kertas kerja atau worksheet. Jadi ini tampilannya. Kemudian selanjutnya kita melakukan kita membuat jurnal penutupan akun. Ini dilakukan dengan memindahkan ke dalam jurnal akun saldo laba melalui satu akun perantara yang dikenal dengan ikhtisar keuangan, yang nantinya akun ikhtisar keuangan ditutup ke akun saldo laba. Tidak hanya akun laba rugi, akun dividen juga perlu ditutup, namun langsung ke akun saldo laba ya. Kemudian neraca saldo. Jadi neraca saldo sesudah penutupan. Jadi setelah akun temporer ditutup, akun yang masih bersaldo adalah akun real yang biasanya muncul di laporan laba rugi komprehensif. Seluruh akun real ini yang kemudian disusun menjadi neraca saldo sesudah penutupan ya. Kemudian yang terakhir yaitu siklus jurnal pembalik. Jadi jurnal pembalik untuk mengurangi resiko pengakuan jumlah beban dan upah, maka diberikan solusi opsional yaitu dengan membuat jurnal pembalik. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.